Kata thrifting kembali ramai diperbincangkan oleh masyarakat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutnya sebagai bisnis ilegal yang merugikan negara. Namun sebenarnya mengapa banyak anak muda hobi melakukan thrifting dan bagaimana tren ini dimulai? Berikut liputannya dalam In-Depth Redaksi Pagi. Thrifting atau membeli produk bekas namun layak pakai bukan baru-baru ini saja menjadi tren di Indonesia. Pengamat fashion Khairyah Sari mengatakan tren thrifting di Indonesia sudah dimulai sejak sekitar 20 tahun lalu. Pusat-pusat baju bekas impor di Indonesia bermunculan seperti Pasar Senen di Jakarta, Pasar Gede Bage di Bandung, dan Pasar Kelitikan di Yogyakarta. Influen atau pengaruh ini datang dari masyarakat Amerika dan Eropa yang terbiasa membeli barang vintage meskipun bekas pakai. Secara culture, orang Amerika, Eropa itu mereka tidak malu atau tidak enggan untuk membeli sesuatu yang bekas. Biasanya itu dimulai dari barang antik ya. Karena mereka suka membeli barang antik, terus mereka suka ke flea market untuk membeli furniture antik. Nah, begitu pula dengan baju. Namun demikian tadi Bung Kiri, hadirnya sosial media membuat tren thrifting kini semakin digandrungi anak muda. Barang-barang impor bekas pakai dianggap lebih terjangkau. Masyarakat bisa mendapatkan pakaian bermerek dengan harga jauh lebih murah. Selain itu, sebagai kolektor, memilih thrifting untuk berburu item fashion seperti baju, sepatu, dan aksesoris yang unik dan vintage. Tren thrifting juga dianggap merupakan gaya hidup ramah lingkungan karena turut mengurangi limbah tekstil dan menambah umur pakaian sebelum berakhir di tempat pembuangan. Terakhir, alasan orang untuk melakukan thrifting karena dorongan untuk bebas berekspresi. Betul, karena bajunya tuh ya menurut aku nggak pasaran, terus juga harganya murah, terjangkau, dan juga menurut aku sih sangat worth it. Karena murah ya, terus bahannya berkualitas juga, bahan dari luar juga kan, dari ekspor dari luar. Terus kayak lebih lengkap juga kalau belanja di sini, dari bahan baju olahraga, baju jalan-jalan, apapun itu. Tren thrifting ini membuka ceruk ekonomi bagi para pemilik lapak-lapak di Pasar Senen Blok 3 Jakarta. Salah satunya Lisbeth yang baru menjadi pedagang pakaian thrift setahun lalu. Pakaian bekas impor berupa blus, kaos, dan celana yang ia dapatkan umumnya berasal dari Cina, Jepang, atau Thailand. Ia harus menyortir dan mencuci semua pakaian sebelum menjualnya. Pakaian bekas ini dihargai mulai Rp10.000 hingga ratusan ribu, tergantung merek dan kualitasnya. Meski enggan menyebutkan omset, Lisbeth mengaku tak kurang dari 100 baju bisa laku terjual setiap hari, terutama saat akhir pekan. Biasa pasarannya tuh beda-beda, karena ada barang yang kita pisahin, ada yang kita sortir yang sesuai kualitas barangnya. Kalau kualitas barangnya bagus, nah kita naikin harganya. Kalau kualitasnya biasa aja, jadi kita sesuaiin dengan harga gitu. Meski populer, thrifting di Indonesia menghadapi tantangan regulasi. Pemerintah melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil lokal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Namun pasar barang bekas tetap berkembang melalui jalur tak resmi. Wah, ini salah satu keuntungan ketika kita melakukan thrift. Ini adalah kemeja dari brand yang cukup ternama dari Jepang. Kalau misalnya di toko aslinya bisa sekitar 200-300 ribu, tapi kalau di sini harganya cuma 120 ribu saja. Jadi cukup menguntungkan ketika kita dapat brand yang oke saat melakukan thrifting. Tren thrifting lebih dari sekedar gaya hidup, melainkan menjadi simbol perubahan dalam industri fashion. Dengan memadukan nilai keberlanjutan dan kreativitas, thrifting terus berkembang menjadi gerakan anak muda yang stylish dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Jakarta.